Tiga cara melakukan screenshot pada Redmi 13C. Buka dahulu aplikasi yang akan diambil gambarnya. Lalu kita bisa menggunakan kombinasi tombol daya dan volume turun. Tekan bersamaan. Screenshot diambil. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan settingan cepat, quick settings. Di sini kita bisa pilih screenshot. Screenshot diambil. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan gestur 3 jari. Tempelkan 3 jari dan tarik ke bawah seperti ini. Nah, screenshot diambil. Oke, begitulah 3 cara untuk melakukan screenshot pada Redmi 13C. Bagian bilah status pada Redmi 13C itu relatif minimalis ya. Hanya jaringan WiFi, jaringan seluler, kemudian baterai. Dan kalau ada notifikasi tampil di bagian sebelah sini. Nah, untuk keperluan tertentu, mungkin ada yang ingin menampilkan kecepatan jaringan juga di bagian bilah status. Bagaimana cara menampilkan kecepatan jaringan tersebut? Masuk ke setelan, kemudian masuk ke notifikasi dan pusat kontrol. Kemudian masuk ke bilah status. Di sini ada opsi tampilkan kecepatan koneksi, diaktifkan. Oke, sekarang kecepatan koneksinya sudah muncul di bagian bilah status. Redmi 13C memiliki 2 buah kartu SIM, sehingga sering dimanfaatkan untuk melakukan instalasi 2 buah WhatsApp. Meskipun WhatsApp itu sekarang sudah bisa multi akun, tetapi banyak orang tetap lebih suka menggunakan 2 WhatsApp pada sebuah smartphone. Belum lagi aplikasi media sosial yang lain. Cara untuk menginstal 2 buah aplikasi WhatsApp maupun media sosial yang lain adalah masuk ke setelan, kemudian masuk ke aplikasi. Ini dia aplikasi. Kemudian aplikasi ganda. Lalu ketuk buat. Nah, ada beberapa aplikasi yang didukung, diantaranya WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian yang lain juga ada beberapa lagi yang didukung, diantaranya TikTok, X atau Twitter gitu ya, dan lain-lain. Oke, pada contoh ini saya akan menggunakan WhatsApp saja ya yang akan dibuat. Ini ketuk WhatsApp-nya, kemudian aktifkan aplikasi ganda. Lalu kalau muncul seperti ini, pilih hidupkan. Oke, aplikasi ganda sudah berhasil dibuat. Mari kita lihat. Ini WhatsApp yang aslinya, yang pertama. Kemudian ini dia WhatsApp yang kedua. Untuk memadamkan layar, biasanya kita menggunakan tombol daya seperti ini. Nah, ada yang ingin mengurangi penggunaan tombol daya dengan cara mengaktifkan fitur ketuk 2 kali untuk memadamkan layar. Sayang sekali pada Redmi 13C fitur tersebut hanya berlaku untuk layar kunci. Kita cek dulu ya, setelan, kemudian masuk ke layar kunci. Lalu ada opsi ini, ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Jadi hanya berlaku pada saat perangkat terkunci. Kita coba ya.
Ini perangkat terkunci, kita bisa ketuk 2 kali, layar hidup. Ketuk 2 kali lagi, layar padam. Alternatifnya, kita bisa menggunakan widget kunci. Cara mengaktifkan widget tersebut adalah mencubit layar pada area kosong. Area kosong itu yang tidak ada ikonnya atau tidak ada widgetnya ya. Ini area kosong, kita cubit. Kemudian ketuk widget. Lalu pilih kunci. Oh, tidak cukup ruang pada halaman ini. Ya, kita pilih yang lain. Yang ini. Misalnya ya. Kita ulangi cara yang sama. Cubit, lalu pilih widget, lalu tambahkan kunci. Nah, kunci sudah ditambahkan di situ. Ketuk ini tanda centang. Sekarang cara cepat untuk memadamkan layar adalah dengan mengetuk widget kunci. Ketika itu juga layar akan padam. Pada kebanyakan smartphone Android yang terbaru, termasuk Redmi 13C, jika kita ingin mematikan smartphone, caranya itu bukan dengan menekan dan menahan tombol daya. Karena apa? Karena jika dilakukan itu, menekan dan menahan tombol daya, yang muncul adalah Google Assistant. Bagaimana caranya jika kita ingin mematikan daya atau restart? Ya bisa ditahan dengan lebih lama lagi. Jadi ini kita tahan sampai muncul Google Assistant. Terus tahan. Nah, baru muncul menu ini. Jika ingin lebih cepat, kita bisa menggunakan kombinasi tombol daya dan volume naik. Tombol daya dan volume naik kita tekan bersamaan. Nah, muncul menu ini. Bagaimana caranya jika kita ingin supaya fungsi tombol daya dikembalikan seperti dulu? Jadi ketika ditekan lama langsung muncul menu memadamkan dan restart tadi. Caranya seperti ini. Masuk ke setelan. Kemudian pilih setelan tambahan. Kemudian pilih pintasan gerakan. Kemudian pilih luncurkan asisten Google. Nah, ini opsi ini dinonaktifkan. Sekarang kita coba ya. Setelah ini dinonaktifkan, kita pencet lama tombol daya. Langsung muncul menu seperti ini. Tampilan kapasitas baterai pada Redmi 13C bentuknya seperti ini. Jadi ada ikon baterai, lalu ada angka persentase di dalamnya, dan angka persentase itu relatif kecil, sehingga mungkin kurang jelas ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan keterbacaan angka persentase tersebut? Kita bisa mengeluarkan angka persentase tersebut keluar dari ikon baterai. Caranya, buka setelan, kemudian masuk ke notifikasi dan pusat kontrol. Kemudian pilih bilah status. Pada opsi indikator baterai, ini kita ketuk, pilih opsi yang paling bawah. Sekarang, angka persentase baterainya terletak di luar ikon sehingga lebih besar dan lebih mudah terbaca. Layar utama Redmi 13C terdiri dari beberapa halaman. Halaman paling kiri ini adalah App Vault. App Vault itu ada berbagai macam aplikasi yang muncul di sini ya, termasuk widget-widget yang besar-besar seperti ini. Barangkali kamu tidak suka dengan App Vault atau mungkin bertanya-tanya, biasanya itu kan isinya berita-berita itu ya, atau Google Discovery. Kok sekarang isinya App Vault?
Bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah masuk ke setelan, kemudian masuk ke layar utama, lalu masuk ke layar -1. Jadi -1 itu di sebelah kiri ya, paling kiri. Nah, di sini defaultnya adalah F-Vault. Kamu bisa menggantinya menjadi Google Discover kalau memang ingin. Atau jika ingin mematikannya sama sekali, pilih tidak ada. Oke, kita coba tidak ada dulu ya. Nah, digeser ke kiri udah tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita pilih Google Discover, kalau ini digeser, nah berganti dari F-Vault menjadi Google Discover. Jika kamu memilih menggunakan navigasi tombol pada Redmi 13C, defaultnya tombol back ada di sebelah kanan. Padahal bisa saja kamu lebih suka tombol back itu ada di sebelah kiri. Apakah bisa dipindahkan? Nah, karena letak tombol ini berada di dalam layar, artinya tombolnya adalah tombol virtual ya, bukan tombol fisik, maka tentu saja bisa diubah dengan memindahkan tombol back-nya ini ke kiri. Oke, begini caranya. Masuk ke pengaturan. Kalau di Xiaomi istilahnya setelan ya. Kemudian masuk ke layar utama. Kemudian masuk ke navigasi sistem. Opsi tukar posisi tombol ini dinonaktifkan. Nah, sekarang tombol back-nya ada di sebelah kiri. Dengan menonaktifkan opsi tukar posisi tombol, ini juga membuktikan bahwa aslinya tombol back itu memang di kiri. Kalau ditukar baru pindah ke kanan. Jadi sebenarnya tombol back itu defaultnya memang ada di sebelah kiri. Tapi entah kenapa banyak brand Android itu memindahkan tombol back-nya ke kanan. Navigasi pada Redmi 13C umumnya menggunakan tombol seperti ini. Bagaimanakah caranya mengganti menjadi navigasi gesture atau navigasi tanpa tombol? Buka setelan, kemudian masuk ke layar utama, lalu navigasi sistem. Nah, di sini pilih gerakan. Sekarang navigasi gerakan sudah aktif. Kita bisa menggunakan navigasi gerakan ini ya. Salah satu ciri khas penggunaan navigasi tanpa tombol adalah adanya garis bawah berwarna hitam ini. Nah, sayang sekali pada Redmi 13C, garis bawah ini tidak bisa digunakan untuk berpindah-pindah aplikasi secara cepat. Jadi ya mungkin memang lebih baik dimatikan kalau memang dirasa ini mengganggu begitu ya. Untuk mematikannya tinggal pilih opsi sembunyikan indikator layar penuh. Nah, garis hitamnya sekarang tidak ditampilkan. Oh gitu doang.